Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, selamat datang di kanal YouTube Muara Petang. Dan alhamdulillah di edisi segmen mengulik ini kita akan mengulik salah satu makam keramat di Sambun Besar, yakni makam Syekh Abu Hamid bin Mufti Muhammad Sa'ad Al-Banjari, yang mana beliau adalah salah satu keturunan Syekh Muhammad Al-Sa'ad Al-Banjari atau Datuk Kalambayan. Dan kami menyarankan kepada kawan-kawan agar menonton secara keseluruhan, secara runtut, agar dapat dipahami dan mendapat ibrahnya. Kepada kawan-kawan semua, selamat menyaksikan. Silsilah beliau Syekh Al-Allamah Syekh Abu Hamid dinukil daripada kitab Risalah Sajaratul Irsadiyah Syekh yang dikarang oleh Syekh yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Allamah Abdurrahman Siddiq Sapat. Syekh Abu Hamid bin Maulana Syekh Mufti Muhammad As'ad. Jadi Abah Sidin Mufti Muhammad As'ad Martapura bin Saripah. Saripah ini siapa? Saripah inilah anak Syekh Maulana Muhammad Arsad Al-Banjari dari suami beliau yang bernama Utsman. Nah, Syekh Abu Hamid di dalam kitab tersebut beristri di Pontianak, beranak 6 orang. Pertama Hajjah Khadijah, kedua Muhammad As'ad, ketiga Muhammad Sa'id, keempat Hajjah Aisyah, kelima Muhammad Ali, keenam Hajjah Fatimah. Nah, ini kalau nasab atau beliau, asal usul beliau dari Pontianak karena ditugaskan ke Pontianak. Guru Kasful Anwar diutus atas musyawarah daripada tokoh-tokoh masyarakat dan tetuha di sini di kampung, baik itu Bapinang dan Semuda. Beliau berangkat itu tahun 1992 berangkat. Di dalam catatan beliau yaitu di hari Senin beliau sampai di Martapura. Beliau berangkat ke Martapura itu bersama Haji Sapiin dan ada lagi Masdar kalau tidak salah. Nah, diantaranya berangkat ke sana dan menanyakan tentang sejarah Syekh Abu Hamid karena kita belum tahu lagi sejarah beliau. Ringkasnya, kami tidak tahu pastilah, ujar guru sekumpul. Kami hanya tahu ujar santri-santri yang pernah mondok inilah. Dan kalau Ika hendak mengetahui menggali lagi, datanglah ke dalam pagar, yaitu ke wadah guru Irsad Jen, Tuan Guru Irsad Jen dan Guru Haji Abdul Hamid Sarwani. Lalu pada saat itu beliau berangkatlah ke sana. Beliau sama ya guru sekumpul juga. Beliau hanya mendapatkan informasi bahwa kepastian itu tidak ada. Karena dalam catatan dalam kitab Sajaratul Irsadiyah, dan beliau dihadiahi di Martapura, dihadiahi buku Sajaratul Irsadiyah yang dikarang oleh Abdurrahman Siddiq, cucu daripada atau keturunan daripada Datuk Asad juga. Itu nih cetakan pertama tahun 1356 Hijriah. Ini cetakannya dari Singapura.
Nah, di dalam catatan ini disebutkan dan sebagaimana kita kejelasannya, yaitu di halaman 15, yang mana dijelaskan bahwa Sahdan bermula alamah Haji Abu Hamid bin Mufti Haji Muhammad As'ad ini berlayar dari Pontianak karena ziarah ke Banjar. Tak kala sampai di Surabaya, maka menumpang perahu Pinis ke Banjar, tetapi dengan sebab keras angin tenggara, maka jatuh Pinis adalah kapal Pinis itu ke negeri Sampit. Dan alamah Haji Abu Hamid itu dapat sakit hingga sampai ajalnya, wafat dan dikuburkan di Sampit. Ini yang ada di kitab dan tidak ada referensi yang lain, ujar beliau. Nah, cuma ada dapat kabar-kabar aja, dikubur di negeri Sampit, rahmatullah alaihi, rahmatul abrar, amin. Nah, lalu Abu Kasful Anwar menjelaskan kepada guru sekumpul bahwa di Sampit ini banyak makam-makam, tetapi nang orang ulun tahu di Semuda ini adalah letaknya di Semuda Besar, yaitu makam guru Abu Hamid tadi. Kemana kita hari ini? Hari ini kita mau berangkat ke lokasi makam Datuk Abu Hamid di Semuda Besar. Doanya teman-teman semua. Kawan-kawan bisa menggunakan Google Maps, dan semisalnya kawan-kawan dari Sampit contohnya, maka estimasi perjalanan hampir 1 jam 9 menit. Dan bagi kawan-kawan yang dari Semuda, maka perjalanan hampir 20 menit menuju lokasi makamnya Syekh Abu Hamid bin Mufti Muhammad As'ad ala Banjari. Dan hal tersebut menyesuaikan dengan jarak dan lokasi kawan masing-masing. Halo kawan-kawan semua, ini adalah jalan menuju makamnya Syekh Abu Hamid bin Haji Muhammad As'ad. Ini jalannya, akan tetapi jalan sini hanya bisa dilalui sepeda motor atau roda 2. Akan tetapi setelah mungkin kurang lebih 100 meter di sana ada jalan lagi TNI AL, di sana bisa dikendarai oleh mobil, bisa dilalui oleh mobil. Akan tetapi medan kedua jalan ini berbeda. Sini kita terlihat pasir semua, di dekat sana pasir. Tapi kalau hujan bisa agak becek ya. Tapi masuk ke dalamnya hampir kurang lebih 2 kiloan kira-kira. Ya, kawan-kawan, kita melalui jalur pertama menuju makam. Sini jenisnya pasir ke tanah-tanahan. Ada sungai di sampingnya. Kita sudah sampai di lokasi makam. Nanti kalian akan menemukan jembatan kecil seperti ini.
alhamdulillah kawan-kawan kita telah sampai di makamnya Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Sa'ad. Dan alhamdulillah kebetulan hari ini kita bersama Ustaz Anunulis, yang mana beliau sendiri yang akan menuturkan sejarah dan sering panjang tentang makam tersebut. Ya. Menurut sejarah para orang tua kita bahwa sekitar 1800 sekian gitu kan. Ini diantara perkiraan, artinya makam ini sudah ada. Dan menurut riwayat yang fakta yang dari para orang-orang tua dan itu keturunan yang masih ada, bahwa beliau Syekh Abu Hamid ini itu sebenarnya bukan ke Sampit, bukan ke Semuda ini, tetapi beliau dari Pontianak. Ini versi daripada Juragan Terang. Juragan Terang ini adalah juragan yang menakhodai atau juragan atau nakhoda sebuah kapal penis. Beliau itu membawa kapal penis ini membawa bibit-bibit kelapa yang dari Pontianak dibawa ke Kalimantan sini, ke Muara Sampit, ke Sampit Semuda. Jadi asal bibit, menurut riwayat, asal bibit niur atau kelapa yang ada, kebun kelapa yang ada di Semuda ini, itu asalnya dari Pontianak bibitnya. Nah, kapal ini diceritakan oleh Juragan Terang, cucu oleh Juragan Terang ini, kan kakek kami dulu adalah nakhoda dan datuk kami lah yang memiliki kapal. Dan pada saat itu beliau ini dari Pontianak ada penumpang seorang yang soleh. Orang yang soleh beribadah di kapal itu, zikir, dan pada saat itu sampailah ke Surabaya. Dari Surabaya beliau mencari tumpangan untuk ke Martapura, menziarahi datuk beliau di Martapura, yaitu Datuk Syekh Muhammad Al-Sa'ad Al-Banjari. Nah, kebetulan saat itu kapal penis ini memang ingin menuju ke Banjar. Nah, akhirnya menumpanglah beliau dari Surabaya, pelabuhan Surabaya, untuk menuju pelabuhan Banjarmasin. Nah, di dalam perjalanan beliau mendapat sakit. Ini musim tenggara, ini saat ini sebenarnya musim tenggara. Nah, saat musim tenggara badai, sehingga akhirnya kapal beliau ini tidak bisa untuk diarahkan ke pelabuhan Banjarmasin, sehingga akhirnya nakhoda memutuskan, nanti Juragan Terang memutuskan untuk memasuki Muara Sampit, untuk istirahat di Muara Sampit. Dan beliau pun di saat itu sakit. Beliau pada waktu itu sakit. Dalam riwayat kata beliau ada ya kayak diserang muntaber. Tapi dalam sakitnya itu sabar luar biasa, dan nama beliau adalah Abu Hamid atau Hamid gitulah kiawannya, Tuan Guru Hamid. Nah, dari itu lalu dibawa ke sini, dan ternyata beliau meninggal dunia di kapal tersebut. Sehingga akhirnya tambatlah kapal itu di pelabuhan. Jadi pelabuhan pertama di zaman Belanda pada saat itu, dalam penjajahan, itu ada dua, di Muara Sampit, pelabuhan kapal Muara Sampit, yaitu adanya di Semuda Besar ini, dan pelabuhan kedua adalah di Sampit. Nah, di pelabuhan Muara Sampit inilah beliau tambat, dan jenazah beliau dihabarkan kepada ayah si beliau, yaitu Haji Sidik Abdul Rahman. Nah, dari beliau, kayak apa ini? Ujar kata ayah beliau, begini, penumpang kita itu adalah orang soleh, orang ahli agama, keturunan Datuk Kelampayan, dan beliau almarhum itu luar biasa alim dan luar biasa sabarnya dalam sakitnya. Oh, kalau begitu, kalau dia orang baik, kita tanamkan di tanah kita aja. Sehingga ditunjuklah untuk ditanam di makam di tanah Haji Sidik. Ini namanya dulunya, pemiliknya adalah Haji Sidik, kata mereka, kata cucu-cucunya. Nah, dikuburlah beliau
dan barang di antara barang-barang bawaan beliau itu karena ada peti pakaian segala itu dikubur. Artinya karena kita tahu di mana arahnya di zaman dulu tidak ada apa-apa, sehingga akhirnya dikuburlah atau dimasukkan ke dalam sumur yang ada di sini. Ada sumur dulu. Nah, dimasukkanlah dalam sumur situ sehingga dimakamkanlah beliau. Dan beberapa keanehan yang luar biasa yang oleh penduduk di sini diketahui, daripada keanehan atau karamat lah istilahnya. Inilah diantara sejarah makam beliau. Artinya dari fakta sejarah bahwa beliau ini datang dari Pontianak ke Surabaya, dari Surabaya ke Kalimantan Selatan. Cuma dalam perjalanan beliau dapat sakit dan beliau tidak pernah tinggal di sini. Beliau hanya dapat sakit di kapal, disinggahkan di pelabuhan atau bom di zaman Belanda, adalah di Muara Semuda Besar ini. Begitulah kenapa disebut Semuda Besar, karena di sini dulu adalah pelabuhan besar untuk Sampit, untuk Semuda. Tadi Guru Pian sudah menyebutkan bahwa ada pelabuhan dan juga sumur. Di mana letak sekarang itu, Guru? Oh iya. Berdasarkan sejarah yang tadi disebutkan. Iya. Kalau ini pelabuhan, disinilah dulunya bom namanya, atau bom itu di zaman Belanda disebut dengan dermaga atau pelabuhan. Jadi tidak ada dermaga dan pelabuhan di Semuda ini kecuali dulunya didirikan oleh Belanda. Di zaman Belanda itu penjajah adalah Semuda Besar ini. Di sini banyak artefak artinya bukti-bukti sejarah bahwa di sini memang ada pelabuhan. Para penjala atau peluntaan kata orang Banjar kita sini itu bisa menemukan pecahan piring, melawen, kadang-kadang sendok yang terbuat dari batu itu, dari Cina kan, macam-macam. Ada kelereng yang besar dari zaman Belanda itu. Ini sering ditemukan di sini. Dan ada yang juga menemukan bongkahan ulin, kayu ulin di zaman dulu. Nah, dari letak geografis ini terhubung juga mungkin karena ini sejarahnya ada, akhirnya pelabuhan AL pun tidak jauh dari sini ada pelabuhan AL, mendirikan juga. Nah, mungkin ada dari segi geografis atau mungkin di sini memang cocok untuk pelabuhan. Memang dari sejarah zaman Belanda memang ada pelabuhan di sini. Nah, itu diantaranya. Jadi beliau, kita ulangi lagi bahwa beliau itu sandarnya kapal Penis yang membawa almarhum itu, marhum Syekh Abu Hamid itu bersandar di sini, dan yang nakhodanya adalah Juragan Terang atau nakhodat Ajit Terang. Pemilik perahunya juga ada, dan anak cucunya masih ada keturunan beliau. Dan setelah itu dimakamkanlah di sini. Nah, di sini sebenarnya jalanan dulu, banyak kubur-kubur, pemakaman, pekuburan banyak. Tapi yang aneh, yang luar biasa itu kubur beliau ini yang ada sesuatu yang luar biasa yang ditemukan oleh para penjara. Nah, menurut dan ini sekitar tahun 1993 95 itu Haji Saleh itu dalam riwayat kalau tidak salah Haji Saleh bersama yang lain-lainnya dan Guru Kasbul itu meneliti sebuah peta atau isyarat gaib yang diterjemahkan, yang diolah oleh Guru Nuzhan dalam pagar. Beliau adalah Juriyat Datuk Kelampaian atau ada hubungan darah dengan almarhum Syekh Abu Hamid, pedatuan beliau. Nah, pada saat itu beliau tidak pernah ke sini dan tidak pernah, cuma yang dibawakan adalah letaknya aja. Nah, letak di mana sebenarnya yang dihabarkan bahwa makam Syekh Abu Hamid itu berada di Sampit. Dalam sejarah di kitab sejarahnya Sajaratul Irsadiyah
atau yang disebut dengan kitab pohon kebesaran Zuriat Datu Arsad, itu hanya menjelaskan bahwa beliau Syekh Abu Hamid ini meninggal dunia di kapal Penis dan dimakamkan di Muara Sampit, gitu aja. Tidak jelas di mana letaknya, sehingga akhirnya beliau Guru Nuzhan itu minta waktu 1 malaman. Beliau akan istikharah, dan besoknya beliau telah membuatkan peta. Ini letaknya makamnya di Datu Syekh Abu Hamid itu di muara sungai. Di situ ada pohon sebesar daunnya sebesar korek api, lebarnya gitu aja. Dan di sini 20 langkah, sekitar 20 langkah ada sumur. Nah, sehingga pada itu Guru Kasbul dapat ini, Guru Kasbul Anwar, beliau dengan orang tua-tua yang ada di Samudra Besar dulunya mencari mana ada sumur. Ternyata tidak ada. Nah, sebenarnya sudah jatuh ke sungai ini. Nah, setelah dicari ada lobak atau ada seolah-olah kayak piringan gitu. Oh, kemungkinan di sini. Dihitung langkahnya 20 langkah. Sehingga diperintahkanlah untuk menabuk situ, orang yang bisa menabuk. Setelah ditabuk, di sumur itu didalamkan, dan ketemulah ada beberapa benda. Dan benda itu diantaranya batu-batu. Dan batu itu dalam menurut cerita adalah diserahkan ke dalam pagar, itu kepada Guru Nuzhan, dan mungkin Guru Nuzhan akan menanukan kemana gitu kan, kita kada tahu. Itu diantara bukti-bukti sejarah dan sesuai dengan kisah datu-datunya dulu. Datu artinya juragan terang, dan cucu beliau, bahwa barang beliau itu almarhum ini dibuat di dalam sumur tersebut karena tidak ada warisnya untuk disampaikan. Nah, jadi ini sekitar sini, sekitar pohon arambai ini kalau tidak salah masih ada. Waktu aku masih kecil, dari umur sekitar tahun 93, 95 sampai 2000 masih ada sini sumurnya yang ditabuk itu, dan di situ ada. Itu sesuai dengan petunjuk daripada Guru Nuzhan. Guru, yang seperti yang kita lihat Guru, sekarang ini kan ada dibangun sudah kubah Guru. Apakah pembangunan kubah ini sudah berlangsung lama Guru? Apakah ada beberapa kali pembaharuan kubah ini, dan siapa pelopor dalam pembaharuan kubah ini? Dulu sejarahnya awalnya adalah kubah biasa aja, itu seng, batapkan seng, dan itu disebut dengan keramat. Dulu keramat semuda gitu, jangan semuda besar. Nah, setelah itu sekitar tahun 1996 ada juriat beliau. Juriat beliau itu bernama Juriat Ar-Isadiyah lah, ya, Juriat Datu Arsad juga, Juriat Sidin. Itu bernama Guru Ali Husin, Haji Ali Husin. Itu anak Guru Ali Husin ini anak daripada Guru Husin Wali Martapura atau dalam pagar. Anak Guru Husin Wali ini yang membugar yang pertama-tama maulah kayak kubah lah. Itu pertama-tama sekitar tahun 1996, dan menyerahkan kepada untuk diserahkan amanat untuk membangunnya kubah itu kepada Guru Kasbul Anwar. Dan lewat di sini tokoh semuda besar nama beliau penghulu Tarmidi, untuk penghulu Tarmidi, dan beliau terkenal juga orang khawas atau orang yang baik gitu. Nah, Ibu, setelah itu dibangunlah ini dengan dibantu oleh anak angkat guru sekumpul Guru Jaini Gani, yaitu Haji Murjani.
atau dikenal dengan Haji Jani yang berada di Palangkaraya. Anak angkat beliau itu ada di Palangkaraya. Dibantulah ini pembangunan. Pada saat itu kubah dari ulin, kayu ulin aja. Ini sudah yang ketiga kalinya. Dulunya ada dari Bupati Didik Sarmijadi itu membangun juga di sini, dan masalah ada membangun musola juga karena dari beliau dapat isyarat dari kiai beliau, karena Bupati Didik ini itu sebelum Pak Wahyudi Bapak Didik di Kotim ini. Nah itu beliau dapat isyarat dari guru sepuh beliau yang ada di di Jawa agar memperhatikan ini makam, sehingga beliau membangun dan dapat isarah juga. Isarah tanah ini belum riwayat, tanah kubur ini dipinta dan dibawa ke Sampit sebelum tugas menjadi bupati di Sampit, bawa tanahnya. Ternyata tanah tersebut dalam ceritanya Bupati Didik itu berubah kayak ular, kayak belut warna emas masuk ke dalam di bawah sejadah, sehingga diceritakanlah kepada guru sepuh beliau yang ada di Jawa, oh itu adalah makam yang harus diperhatikan, itu adalah makam ulama besar. Nah ini pembangunan yang kedua. Pertama dari Guru Ali Husin, anak daripada Guru Husin Wali, dan bersama Haji Murjani, anak angkat daripada Guru Sekumpul. Dan itu kemungkinan atas saran juga, atas petunjuk dari, karena ini anak angkat Guru Sekumpul, berarti itu dari Guru Sekumpul juga. Nah ini wallahu alam, itu kan diperkirakan karena ini anak angkat beliau, dan Guru Sekumpul apabila ke Palangkaraya ini tidak bisa bahwa beliau ada pada Guru Jani ini, Haji Murjani ini. Nah itu saya. Nah ini yang ketiga, ini wallahu alam, ini kita kan tahu, ditanyakan ada yang mengatakan dari Pemda, ada yang mengatakan dari seseorang, sehingga dibangun beton ini. Salah satu tanda bahwa beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Abu Hamid bin Mufti Muhammad As'ad di Sungai Semuda Besar ini. Salah satu kemuliaan beliau dan kelebihan daripada makam ini adalah ini arus sungai yang sebenarnya itu dalam segi fakta bahwa ini makam itu hancur atau abrasi oleh tumbukan atau hantaman daripada alus sungai ini. Tetapi arus sungai ini ternyata malah menyimpang atau berkehilir daripada arus tersebut. Kalau seandainya dari segi logika dia akan hantam dan akan memutuskan ini sungai, arus sungai tidak. Nah ini sebenarnya arus sungai lalu membelok ke arah hulu. Nah, dengan segi logika, kalau dari segi arah hulu artinya ini dari sana adalah lautan. Nah, sungai itu gelombang akan menghampas ke pinggiran sini dari arah laut kemari. Tetapi itu tidak menghancurkan atau tidak mengabrasikan apa yang ada di sini. Ini diantara keunikan beliau. Dan Semuda Besar, Syekh Abu Hamid yang dinyatakan oleh para tokoh-tokoh, orang tua yang ada di Semuda, di Bebinang, ini beliau adalah Syekh Abu Hamid karena sesuai dengan fakta dan sesuai dengan sejarah yang ada di Semuda.
Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan telah menyaksikan video ini, dan kami memohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini karena keterbatasan peralatan dan juga lain sebagainya. Dan kami juga menginformasikan kepada kawan-kawan semua di mana di segmen bertutur kami akan mengupload, setelah upload video segmen mengulik ini beberapa hari ke depan kami mengupload video segmen bertutur, yakni pengalaman Guru Kiai Haji Muhammad Kasbul Anwar, yang mana beliau diutus oleh masyarakat ke Martapura untuk mencari informasi tentang makam keramat Syekh Abu Hamid bin Haji Muhammad As'ad Al-Banjari.